Menu besarnya apa dalam perbicaraan Jadi tadi? gini, ini kan opini soal koalisi besar, ini kan sebenarnya cuma opini saja, wacana awal. Kalau bagi kami yang sudah membangun kontrak kerjasama dengan Gerindra, itu namanya koalisi yang diperluas. Ini owner yang ngomong, owner yang ngomong nih. Iya, karena kan di kontrak itu ada 5. Oke. 5 poin. Nah, poin kelimanya itu bahwa koalisi ini juga membuka untuk bergabungnya partai-partai lain. Itu namanya diperluas. Jadi ini tetap basicnya berarti Gerindra dan PKB. Ini, kalau seandainya ada disebutnya koalisi besar, ini adalah koalisi kir yang diperluas. Oke. Gitu. Jadi yang lain ini anak kos-kosan yang masuk Anak gitu kos, ya? Ya bukan. Maksudnya gitu? Artinya kalau di Golkar, kontrak kami jelas PDIP bahwa koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu bisa dimasuki oleh partai-partai yang lain. Begitu misalkan kemarin ada undangan apa namanya di Rumah PAN, di situ ternyata berkumpul tokoh-tokoh dari KIB, ada juga KIR di situ. Maka muncul wacana koalisi besar. Bagi kami itu koalisi kir yang diperluas. Itu menurut PKB. Kalau yang diperluas tentu PKB akan sangat senang dan berkepentingan. Karena ini yang dicari-cari bersama Pak Prabowo dan Gerindra itu. Mencari partai mana sih yang tertarik? Ada kan hanya partai-partai yang tidak di parlemen. Kalau ada di situ ada Pak Zul, ada Pak Erlangga, ada Ketua P3 Pak Mardiono. Ini yang menjadi luas kir ini. Nah, ini kenapa yang harus kir yang di... diperluas? Kenapa nggak KIB yang diperluas juga? Kenapa PKB tetap bertahan dengan konsep itu? Kenapa nggak melebur saja? Ya karena kalau di konsep kir lebih jelas. Ya kan? Dia pasti di dari KIB nggak jelas. 1 sampai 5 jelas. Saya nggak membaca ya. Saya tidak membaca fakta yang ada di KIB. Tapi kalau dari urut-urutan di 5 poin di piagam kerjasama antara PKB dan dengan Gerindra, kita sudah 5-5-nya sudah kita jalankan. Di poin 4 yang belum ada keputusan. Poin 4 soal cawapres. Poin 4 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan oleh Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Gus Muhaimin selaku Ketua Umum PKB. Poin 5-nya bahwa koalisi ini tetap membuka kerjasama dengan partai-partai yang lain. Itu nah, alhamdulillah di KIB juga begitu. Alhamdulillah juga membuka. Akhirnya kan masuk itu. Nah, jadi menurut PKB ini yang KIB masuk. Akhirnya masuk menjadi koalisi. Pak Nurdin, ini KIB yang diperluas kemarin itu. KIB yang diperluas. Kalau KIB itu memang menggagas koalisi besar itu. Ini kan soal apa ya, permainan kata-kata saja. Karena apa? Apapun, apakah koalisi besar, apakah koalisi yang diperluas. Yang jelas kalau koalisi kebangkitan Indonesia Raya ada fakta integritasnya. Tapi kalau koalisi besar, koalisi yang diperluas masih mencari formatnya. Nah, namun dari situ, Nana, supaya kan tadi sudah dibuat survei macam-macam apa yang menjadi game changer. Kira-kira begitu. Kok game changernya Piala Dunia ya? Kenapa tidak 300T temuan PPATK misalkan? Kenapa tidak harga-harga yang tapi itu surveinya LSI menunjukkan bahwa memang ada penurunan elektabilitas. Yang tingkat penghasilan masyarakat, angka kemiskinan begitu. Nah, namun apapun itu, kami PKB tetap memiliki concern terhadap apa ya, perkembangan survei. Kita juga lihat dinamika berita netizen juga kita lihat. Bahkan ambisi-ambisi ketua umum juga kita lihat. Maksudnya apa nih? Ya kan tentu namanya duduk bersama itu. Seninya adalah bagaimana mengkompromikan keinginan masing-masing. Anda mengatakan sebetulnya ini sulit, rumit, bisa terwujud tapi rumit. Menyatukan kita berdua saja, Gerindra dan PKB saja rumit, apalagi 5 ketua umum dengan kepentingan yang berbeda, itu menurut Anda lebih rumit lagi? Logikanya begitu. Jadi menurut PKB rumit ya? Menyatukan, memperluas koalisi tadi rumit ya? Kalau 2 saja rumit? Kenapa saya sebut rumit? Karena sampai hari ini belum ada formatnya. Gitu. Tapi kalau formulanya sudah ketemu, ini lebih ringan. Nah, kenapa saya sebut, kenapa ini menjadi rumit? Karena ada perluasan di situ kan. Makin banyak teman, makin banyak pikiran. Bagaimana diputuskan sementara kursinya kan hanya ada wapres dan cawapres. Nah, portofolio apa yang akan dibahas? Agenda yang apa ke depan? Kenapa ini penting menurut saya? Ya,
agenda yang paling jelas sebenarnya agenda yang dibutuhkan rakyat. Jangan sampai koalisi ini putus hubungannya dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, gitu. Kemudian yang dibicarakan hanya soal siapa presiden dan siapa wakil presiden. Ini kan kemudian menjadi rumit. Kalau hanya soal itu. Tapi PKB tetap berkepentingan mendorong Caimin sebagai cawapres dong. Kepentingan PKB bagaimana komitmen dengan KIR tadi itu bisa diwujudkan. Gitu. Itu kan jelas di situ. Nah, langkah-langkahnya, nah nanti kalau ada koalisi yang diperluas, formatnya diatur bersama, nah itu menjadi kepentingan yang harus dirumuskan. Belum dijawab, masa PKB nggak punya kepentingan untuk tetap mendorong ketua umumnya sebagai cawapres? Kalau itu sudah maklum Bidoruro, semuanya orang tahu. Iya, kan Golkar dan Gerindra, lagi nama menggarami lautan. Oleh sebab itu, benar ya? Gini, apa gimana? Ya, berarti tetap bahwa PKB berkepentingan meskipun koalisi ini diperluas, ketua umumnya tetap punya kesempatan untuk menjadi cawapres. Yang jelas kalau PKB banyak kepentingannya, benar. Karena pemilu ini bukan hanya soal presiden dan wakil presiden, tapi juga kursi di parlemen. PKB punya kepentingan juga agar kursinya naik menjadi 100 kursi. PKB juga punya kepentingan agar calonnya ada di kertas suara karena ada efek elektoral. Ya berarti itu kepentingan bahwa Caimin harus ada di kertas suara itu membantu kenaikan elektoral. Makanya itu sudah menjadi semua orang paham Nana bahwa hasil muktamar PKB memutuskan bahwa Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden. Itu sudah semua maklum. Tetapi maklum juga PKB sedang berkoalisi dengan Gerindra. Dan di situ sudah ada di poin 4 semuanya maklum. Tinggal menjalankan step by step-nya. Nah, kemudian ada koalisi yang diperluas. Nah, buatlah formatnya. Nanti misalkan seperti ditakuti oleh Pak Nurdin Freddie Mercury. Freddie Mercury takut nanti PDIP bergabung, rumit lagi formatnya. Menurut PKB kalau PDIP bergabung tambah rumit nggak? Tambah rumit nggak, Gus Jazil? Justru kerumitan itulah seninya. Gitu maksudnya. Jangan dianggap bahwa semakin rumit kita akan menyerah. Justru kerumitan itulah yang harus kita selesaikan. Jadi saya luruskan dulu, saya luruskan ya, bukan Golkar mentakuti itu kan. Menurut saya PDIP ini kan satu-satunya partai yang tanpa masuk koalisi dia sudah mencalonkan kadernya. Punya golden ticket. Dan sudah diputuskan, Ibu Mega sudah, saya dengar langsung ini, Budiman, bahwa PDIP tetap mencalonkan kadernya. Nah kalau itu jangan masuk ke sini, di sini masih ada perbedaan. Kalau itu terjadi, terus kemudian Nasdem berpindah juga ke koalisi ini, koalisi pemerintah yang ada hari ini. Nah ini di sini seni kerumitannya. Kenapa? Yang harus artinya Pilpres ini ya kita atur masing-masing bagaimana caranya supaya bagus. Siapa calon presiden dan wakilnya di sana, siapa yang di sini. Toh ini siapapun yang menang dalam satu koalisi. Itu bisa saja, bisa terjadi. Ya, itu segala kemungkinan di dalam politik maksud saya. Dan itu bisa nggak itu dimainkan oleh Pak Budiman? Bisa. Ya kan selaku apa pemegang golden ticket. Bisa dimainkan itu, tapi seperti apa cara memainkan, membangun formatnya, ya itu juga nggak tahu ya bagi saya rumit, yang mungkin masih awam di politik, kayak apa ya nanti terjadinya itu, kira-kira begitu. Ini apa nih maksudnya, terjadinya itu positif atau negatif? Gini, kalau dari sisi elit partai, saya pikir ini positif. Apakah positif juga untuk kepentingan rakyat? Karena belum tentu suara elit sama cara mengujinya. dengan suara publik ya. Iya itu sama. Bagaimana cara mengujinya? Tapi kalau berpikir pada kepentingan elit partai, woi bagus. Kita berenam di situ atau bertujuh partai besar-besar. Itu kita udah tahu lah bahwa PKB merasa ini sangat rumit ya, sulit menyatukan kepentingan partai-partai ini. Saya mau tanya bagaimana kemudian kerumitan yang membawa berkah. PDI Perjuangan tertarik bergabung dalam kerumitan koalisi yang diperluas ataupun koalisi besar ini. Gimana? Saya mau pakai bahasanya. Padahal kita nggak rumit-rumit juga. Saya nggak dikasih yang bisa pertama, tapi nggak apa-apa. Karena kalau saya kan PDIP ditinggal sendirian terakhir. Karena justru kita ingin menyampaikan dan ingin merumuskan suatu istilah. Kata koalisi itu hanya lazim di dalam sistem parlementer. Di mana bahkan besar kecilnya koalisi menentukan jatuh atau terpilihnya sebuah pemerintahan.
Ini konsekuensinya besar loh istilah koalisi itu. Karena itu hanya dalam sistem parlementer. Ketika koalisi ada satu partai menarik dukungan dan kemudian kurang dari 50%, pemerintahnya itu bisa jatuh. Itu istilah koalisi. Karena itu PDI Perjuangan sebenarnya ingin meluruskan. Di dalam sistem presidensial, datang atau perginya satu partai dari sebuah perkumpulan, kesepakatan bersama, itu tidak punya dampak lahir dan jatuhnya pemerintahan. Hanya terbatas kepada apakah dia mampu secara regulasi mencalonkan atau memiliki tiket untuk pencalonan. Ya udah gampang ganti aja istilah poros. Ya, karena itu apa implikasinya ini dengan diskusi ini? Enggak, ini penting karena kalimat ini pentingnya karena ini penting betul karena kami tidak ingin menjadi rancu. Ya, kita ingin menggunakan istilah koalisi dalam sistem parlementer dan kita bisa bicara kerjasama. Oke, satu itu. Pertama saya meluruskan dulu ya. Sebentar, ini betul nggak disinggung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pengarahan anggota DPR RI kemarin? Ibu Mega mengatakan soal ada kesalahan terminologi soal koalisi. Kesalahan terminologi berdampak kepada situasi stabilitas pemerintahan juga. Satu itu. Kedua, tadi berbicara Bung Daniel, Bang Nurdin, kemudian Gus Jazil. Ya, menarik. Bahwa sebenarnya ujung-ujung dari semua pembicaraan ini adalah mengkonsolidasikan tiket. Ya. Itu kan, betul. Diakui lah. Betul. Secara praktis, mengkonsolidasikan tiket. Oke. Kebetulan posisi Partai PDI Perjuangan sudah melewati fase itu. Sudah melewati fase itu. Sehingga kepentingan kami sebenarnya sudah ada tadi disampaikan oleh Gus Jazz. Platformnya apa? Formatnya bagaimana? Apa dampaknya persatuan elit ini bagi rakyat? Nah, kami sudah menjawab PR itu sebagian, ya, menjawab PR itu sebagian. Karena itu, bagi kami tidak mau ikut keributan dan kerumitan tadi, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk membuka diri bagi kerjasama politik, ya. Tapi kerjasama politik kami, platformnya bukan soal tiketing. Platformnya adalah pertunjukan macam apa yang harus kita sajikan kepada rakyat Indonesia. Tidak bergabung dalam kerumitan ini berarti PDIP tidak berniat ataupun pengen bergabung dalam kita ingin, kalaupun kami bergabung di dalam persatuan kerjasama ini, entah apa komposisinya, apakah tapi semuanya. bukan dalam rangka tiket. Itu betul. Tapi bukan dalam rangka tiket. Karena PDIP sudah punya tiket sendiri. Di dalam kerangka platform. Punya tiket Di dalam kerangka agenda. Artinya begini, kalau selama ini teman-teman berbicara tiket, itu kan masih berbicara politik. Ini namanya PDIP yang diperluas. PDIP yang diperluas. Sebenarnya PDIP yang diperluas. Sebenarnya masalah tiket juga partai yang lain sudah selesai. Misalnya kenapa kami bareng PKB itu sudah selesai tiket. Artinya gini. Sebenarnya nggak bisa juga klaim PDIP sudah punya tiket sendiri. Kami juga punya tiket bareng. Kita bareng. Artinya begini. Betul apa yang dikatakan Bung Kodari, saya mau ngomong. Sebenarnya antara KIR itu sebenarnya bagi kami dari cara pandang kami adalah PDI Perjuangan yang diperluas sebenarnya. Iya, saat itu. Dan ketika bicara tiket, kita artinya masih berbicara politik kuantitatif. PDI Perjuangan akan ikut cawe-cawe, akan ikut ribut, akan ikut menyemarakan dinamika demokrasi ini kalau pembicaraan sudah mencakup politik kualitatif. Itu apa tuh politik kualitatif? Kualitatif berdasarkan platformnya apa? Indonesia mau dikemanakan setelah menang? Kita semua ini yang ikut. Tapi tiketnya tetap yang nentuin PDIP. Gini, artinya gini, saat kita bertemu dengan partai-partai lain, tentu ada negosiasi. Jadi gini loh, tentu ada negosiasi. Beliau tadi sampaikan bahwa dari sisi platform, cara kerja, tiket kan sudah cukup. Sebenarnya hanya tinggal satu saja figurnya siapa, kira-kira begitu, yang akan menerima mandat untuk menjalankan ini. Kalau itu sudah ada, mungkin lebih cepat beliau akan mengumumkan. Dan figur itu menentukan bisa bersama dalam menggantikan atau tidak. Itu betul Bang Nurdin. Artinya gini, artinya kita dalam posisi ini, kalau pembicara sudah sampai kualitatif platform, sementara kami juga menyelesaikan apa yang dikatakan PR internal kami. Kira-kira begitu ya. Jadi apa sih kriterianya itu?
kriterianya yang ini kan ditunggu-tunggu ya sebetulnya partai-partai yang diperluas. Semua ini. Enggak, gini loh. Aku sedikit. Kalau bicara apa kualitatif dan kuantitatif, elektoral itu kuantitatif. Jadi kuantitatif. Jadi banyak orang yang super pintar misalnya segala macam, tapi nggak punya elektoral. Itu bagi satu hal ya. Dua itu harus terjadi, kualitatif dan kuantitatif. Tapi perbedaannya adalah gini, perbedaannya. Ada yang memulai dari kuantitatif, masuk ke kualitatif baru ngomongin kualitatifnya. Kami tidak, kami ingin memulai dari yang kualitatif dulu. Setelah kualitatif itu disepakati, entah sendirian oleh PD Perjuangan atau kerjasama dengan beberapa partai, mungkin tidak semua partai di dalam so-called koalisi besar itu, mungkin beberapa, ya. Ketika kualitatif sudah disepakati, maka urusan kuantitatif, Bung Daniel, maaf ya, itu lebih banyak bobot teknisnya. Lebih banyak bobot teknisnya, bahkan bobot logistiknya, instead of bobot ideologis. Nah, kami ingin kejar dulu di bobot ideologis, di bobot platform politik, baru setelah itu kualitatif yang selesai, kita bicara kuantitatif, teknis, logistik, sumber daya manusia, konsolidasi segala macam. Nah, kalau kita sepakati itu semua, Ganjar aja. Tadi Saya mau nanya, berarti Ganjar udah lolos unsur kualitatif. Ganjar udah lolos soal kualitatif. itu belum selesai. Oh, belum selesai. Belum. Saya sedikit. Saya mau menjawab pertanyaan karena bertanya nih. Apa dari tadi seakan-akan sudah selesai. Nana bicara nih, Nana bertanya. Nana ini bertanya kan. Ya, apa kira-kira. speknya apa sih yang memenuhi unsur kualitatif Itu itu? proses ditanyakan. ini. Itu persis seperti ditanyakan Pak Jokowi kepada saya juga waktu itu. Tanggal 17 Jadi Pak Jokowi Januari. sudah tanya. Diskusi lah waktu itu. Jadi silakan Mas Budiman, apa speknya, spek kualitatif yang diinginkan sebetulnya oleh PDI Perjuangan? Sebenarnya saya hanya menjelaskan, merangkum apa yang disampaikan pidato Bu Ketua Umum dan berbagai macam acara partai, baik terbuka maupun terbatas. Sederhana aja. Kita tidak mencari presiden, kita mencari pemimpin, ya, yang berpikir bukan cuma 5 tahun ke depan, dan elektabilitas atau popularitas bukan pertimbangan utama. Itu jelas. Mbak Puan ini berarti. Bukan pertimbangan utama. Saya setuju tuh. Itu dikatakan oleh Ibu Ketua Umum. Karena begini, kalau saya menangkap ya, ketika diskusi dengan Pak Jokowi, Ibu seperti apa sih? Saya bilang, ini saya merangkum dari wawancaranya Ibu, pidatonya Ibu, Pak. Saya bilang, sederhana aja. Ibu Mega, cinta pertama seorang perempuan adalah ayah kandungnya. Di usia beliau, pasti beliau sedang merindukan ayah kandungnya. Kedua, tentu saja beliau juga sebagai seorang ibu pernah melahirkan pemimpin, yaitu Bapak Jokowi. Seorang ibu juga pasti mencintai anak laki-lakinya. Artinya beliau mencintai seorang perempuan yang mencintai ayah kandungnya sebagai cinta pertamanya, dan mencintai anak laki-lakinya sebagai cinta terakhir. Artinya, dari segi psikologis, Ibu Mega ingin kelanjutan ke depan adalah Laki-laki. melanjutkan bapaknya itu Bung Karno, dan melanjutkan anak tersayang namanya Joko Widodo pada bapak dan anaknya. Itu secara psikologis, Pak, saya katakan demikian. Nah, ini juga saya tangkap ketika Ibu Mega mengatakan bahwa kualitatif dulu. Kira-kira Ibu Mega atau dalam pembicaraan partai juga dalam Rakernas dikatakan begini. PD Perjuangan menang secara kuantitatif selama ini menyenangkan, menggembirakan. Oke, membahagiakan kami. Pilpres, Pileg juga di Pileg dan Pilkada. Banyak lah kira-kira gitu. Ketika dalam tanda kutip cukup sering kemenangan yang kami nikmati, akhirnya kami berpikir, kemenangan berikutnya tidak akan terlalu istimewa. Kalau kemenangan itu tidak pernah dimaknai bagi agenda-agenda politik kualitatif. Kami sudah cukup dikenyangkan oleh politik kuantitatif. Saatnya kita menambah dan memperbaiki menu makan. Max-nya apa? Gitu? Iya, Indonesia, what next Indonesia 5 tahun ke depan, 2045. Bahkan saya bilang, Bu, bahkan jangan cuma hat-trick. Kalau Indonesia pengen sustain pembangunannya, saya sih berharap sih sampai 2044 minimal kita menang terus. Gitu. Jadi yang memenuhi spek itu siapa kira-kira? Nah, kita kalau dari segi elektoral bukan utama, berarti peluangnya Puan Maharani masih hidup. Nah, enggak, gini, artinya gini, kalau kita berbicara spek segala macam, ada muncul Mas Ganjar, ada muncul Mbak Puan, itu macam-macam muncul ya. Nah, artinya pada akhirnya kita kan udah menyerahkan mekanisme internal di kami bahwa kita mempercayakan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menentukan. Prinsipnya satu, seperti Bang Nurdin tadi bilang, kader. Ya, kadernya adalah soal kualitatif politik, baru kualitatif.
ya baru kuantitatif. Karena urusan partai, urusan mesin tadi, Bang Nurdin Halid PD juga ada di sampai di bawah. Kalau sudah secara kualitatif lolos, menjadikannya populer, kalau istilahnya kayak gini, membuat seorang kader dari tidak terkenal menjadi terkenal itu urusan teknis dan logistik. Tapi menjadi kader dari non ideologis menjadi ideologis itu butuh hal luar biasa. Itu dulu diselesaikan dulu di kami. Itu kan ada di tangannya Bu Mega kan tetap. Betul. Yang menulis spek kualitatif, spek kuantitatif itu Ibu prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Tapi dalam rangka ini sekarang menjajaki kerjasama deh, kalau misalnya terminologi koalisi kan ditolak ya oleh Bu Mega ya. Kerjasama politik, menjajaki kerjasama politik dengan koalisi yang diperluas tadi, koalisi besar tadi. Kami akan datang pada mereka yang siap berbicara platform Indonesia sampai katakanlah 2045. Tapi bahwa hak menentukan capres tetap di tangan PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu masa nggak punya kepentingan itu? Hak itu ada. Kami berkepentingan. Tetapi karena dalam pihak prerogatif ada di Ibu, nanti dinamikan negosiasi dengan Pak Prabowo kah, dengan Caimin kah, dengan Pak Erlangga kah, dengan Pak Mardiono atau dengan siapapun. Kita serahkan prerogatif. Artinya gini, posisi adalah PDI Perjuangan sebagai capres. Posisinya itu tetap posisinya itu standpoint harus ada dong. Seperti Pak Erlangga juga ada di Golkar demikian kan. Bahkan kami sebenarnya lebih punya keleluasan dari Golkar. Karena Golkar untuk mengubah itu harus pakai Munas. Kalau ini kita tidak, kita cukup fleksibel. Kira-kira begitu. Kira-kira gimana nih Gerindra kalau melihat tadi standpointnya PDIP udah jelas bahwa harus capres dari kader PDI Perjuangan itu. Standpoint kita ya. Standpointnya PDI Perjuangan untuk membangun kita. kerjasama politik ya itu udah nggak masuk kan? Anda perhatikan statement Mbak Puan ya beberapa hari yang lalu, dan kemarin ketika HUT TNI AU Mbak Puan juga bicara dengan Pak Prabowo untuk mengajak bicara lebih dalam terkait dengan ini. Jadi semuanya sangat terbuka dan Pak Prabowo tentu sangat terbuka untuk bicara dengan Bu Megawati dan PDIP dalam hal ini. Apalagi Pak Prabowo dan Bu Megawati punya hubungan yang sangat baik ya, secara pribadi maupun secara institusional. Gerindra, PDIP pernah bekerja sama, tapi juga pernah berbeda dan itu hal yang biasa. Itu pertama Nana. Kemudian kedua, jangan dinafikan juga bahwasannya proses silaturahim ini yang dilakukan banyak partai itu adalah proses kuantitatif, tidak. Saya pikir itu adalah proses kualitatif. Kenapa? Karena dalam setiap pertemuan itu pasti bicara isu-isu penting, rencana-rencana penting, langkah-langkah kebangsaan dan pembangunan penting. Kondisi seperti itu, apa yang tepat perlu dilakukan, siapa yang bisa menyelesaikan, itu dibicarakan. Jadi saya mengikuti semua pertemuan-pertemuan dengan partai-partai yang ada bersama dengan Pak Prabowo, itu semuanya dibicarakan secara intens. Jadi ini khasnya kita ya, serumit apapun formasi, kemudian tawar-menawar segala macam, serumit apapun, pada akhirnya akan ketemu tuh formatnya. Kenapa? Karena bangsa ini memang jalan tengahnya. Karena Indonesia ini memang dibangun dengan dialog, ini negeri dialog. Dan kita terbiasa dengan dialog. Pancasila kita itu kan produk dialog. Jadi akhirnya politik kita juga adalah politik dialog. Jadi saya yakin mau serumit apapun tadi disebutkan oleh Gus Jazilul, Mas Budiman dan Bapak-bapak sekalian, itu pada akhirnya kita akan ketemu pada titik epicentrum tertentu, kita bisa bersepakat dan itu adalah yang terbaik. Titik epicentrum ataupun jalan tengah. Mas